Bapa, kami hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang kekal, lengan yang kuat, itulah tempat yang aman bagi kami bersandar. Tidak ada satupun yang bisa kami andalkan di dunia ini. Bahkan diri kami sendiri tidak mampu kami andalkan. Kecuali Dia, yaitu Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, dan hanya Engkau tempat persandaran hidup kami. Tuhan, ini waktunya kami mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan bebas, dan Tuhan boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, dan hati kami boleh dibukakan, sehingga kami boleh menerima setiap kebenaran dan meresapinya dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu-minggu Imlek, jadi banyak yang mempersiapkan di rumah mungkin. Ya, biasanya kalau mau Imlek juga ada yang ngecat rumahnya, ada yang bersih-bersih rumah, ya kan? Ya, ada banyak pekerjaan ya. Tapi kita bersyukur karena kita boleh hadir, kita boleh ada kesempatan untuk bisa berada di hadirat Tuhan. Saudara, saya mohon maaf karena saya tidak sempat membuat slide-nya karena semalam ada pelayanan. Tapi izinkan saya akan menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya kita baca dulu Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18 dan boleh dibantu ditampilkan ayatnya oleh slide ya. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18. Ya, Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18 kita baca bersama-sama dengan bersuara ya. Apakah ada? Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 18. Ya, baik, kita baca di dalam satu ayat demi satu ayat di situ ya. Baik, demikian firman Tuhan dengan bersuara 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah kesia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Israel sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan.
Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita baru baca ini satu hal yang menarik sekali dan ditulis secara puitis di dalam kitab pengkhotbah, saudara ya. Dan aku adalah Raja Israel, seorang pengkhotbah. Ini adalah Salomo, saudara ya. Ini adalah Salomo. Nah, saudara, kita sudah memahami tema-tema sebelumnya gitu ya. Mulai dari pengertian apa itu menghidupi hidup yang belum pasti. Kemudian kita udah lihat bagaimana sikap yang benar, sikap yang salah. Lalu minggu lalu kita lihat cara Paulus menghadapi ketidakpastian hidup, ya. Dan kita udah belajar ada 6 hal di sana. Dan hari ini, saudara, saya ingin membawa kita bagaimana cara pengkhotbah menghadapi ketidakpastian hidup. Atau kalau saya pakai istilah pengkhotbah sendiri, bagaimana cara pengkhotbah menghadapi hidup yang sia-sia itu? Itu lebih jelas. Apa yang pengkhotbah lakukan ketika dia berhadapan dengan hidup yang sia-sia itu? Ya, kita nggak bisa hindari, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat dulu yang pertama, latar belakang kitab pengkhotbah. Ini menarik, saudara. Waktu kita belajar kitab pengkhotbah, maka latar belakangnya penting. Bahwa pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Raja Salomo ini adalah raja yang ketiga. Setelah Saul, Daud, ayahnya, baru Salomo. Ini raja ketiga Israel, saudara. Dan di dalam pemerintahan dia, saudara, dia mengalami sesuatu kekayaan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa. Karena dia memiliki pengalaman yang begitu banyak, baik sebagai seorang raja maupun sebagai seorang yang berelasi dengan Tuhan, saudara. Ini menarik sekali. Dan kira-kira kitab pengkhotbah ini mungkin ditulis 10 tahun terakhir sebelum pemerintahan dia. Nah, yang menarik, kondisi Israel waktu kitab ini ditulis, kondisinya kayak apa? Ya, kondisi bangsa Israel waktu kitab pengkhotbah ditulis, itu bangsa Israel sedang jaya-jayanya, saudara. Mereka sedang mencapai satu kejayaan yang luar biasa, mencapai satu kemakmuran yang luar biasa. Bahkan zaman pemerintahan Salomo itu, dia memperluas wilayah kerajaannya yang begitu luas, saudara. Kenapa? Karena saat itu kejayaan dan kemakmuran sedang terjadi di bawah pemerintahan Salomo ini. Dan Raja Salomo sendiri dikenal sebagai raja yang membawa kejayaan dan kemakmuran bagi bangsa Israel. Nah, yang menarik adalah, yang paling menarik di bagian ini, yaitu tujuan Raja Salomo atau pengkhotbah ini menuliskan kitab pengkhotbah itu kepada kita. Apa sih tujuannya? Waktu dia menuliskan kitab pengkhotbah ini, saudara, tujuannya apa? Kan nggak ada orang cuma sekedar nulis gitu, enggak kan? Waktu kita nulis ada satu message yang kita mau sampaikan, satu pesan yang kita mau sampaikan. Waktu kitab pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, dia sedang menyampaikan satu pesan, saudara. Nah, karena dia adalah seorang raja yang banyak pengalaman dan pengetahuan, saudara. Dia banyak pengalaman dan pengetahuan. Dia ingin mencurahkan pengetahuan dan pengalaman ini dalam sebuah tulisan. Itulah kitab pengkhotbah. Nah, ada 3 poin yang sangat menarik yang dia tuliskan di dalam kitab pengkhotbah, yang dia bagikan berdasarkan pengalamannya. Yang pertama adalah dia mau sampai pada satu kesimpulan bahwa hidup di bawah kolong langit ini, hidup di bawah matahari, itu adalah hidup yang sia-sia. Luar biasa ya. Yang kedua, sebagai seorang yang berpengalaman dan berpengetahuan, yang kedua dia sampaikan juga bahwa tujuan hidup dan makna hidup itu sangat penting di dalam hidup yang sementara itu. Kita harus menemukan tujuan dan makna hidup, itu menurut dia. Yang ketiga, menjadi pesan daripada pengkhotbah ini adalah, nah, sekarang kalau begitu bagaimana kita mencari kebahagiaan yang sejati? Jadi 3 kesimpulan ini, saudara, dia paparkan panjang lebar di dalam kitab pengkhotbah.
Dia sebagai seorang raja yang banyak pengalaman, punya hikmat dan kebijaksanaan, dan punya pengetahuan yang luar biasa. Dia bagikan pengalaman ini dalam 3 hal itu. Pertama, dia bilang hidup ini sia-sia loh nak. Hidup ini sia-sia loh cucuku. Ya kalau dia seorang yang sudah tua. Hidup di bawah kolong langit ini sia-sia. Maka yang kedua dia bilang, engkau harus temukan tujuan dan makna hidup. Dan yang ketiga, ada cara menemukan kebahagiaan yang sejati. Itu yang diungkapkan, saudara. Menjadi pesan dia kepada pembaca daripada kitab pengkhotbah, saudara. Saudara, waktu dia menyampaikan 3 hal itu, kebayang nggak oleh kita bahwa dia sebenarnya sudah, kalau orang istilah orang Indonesia suka bilang sudah banyak makan asam garam, tahu ya asam garam? Ya, artinya pengalamannya sudah banyak. Ya, saya juga berpikir ya, kenapa orang semodel Salomo ini bisa bilang kalau hidup di dunia ini bisa dianggap sia-sia. Kenapa sih? Ada enggak yang di sini bisa berpikir seperti Salomo bilang, iyalah saya hidup di dunia ini sia-sia gitu. Ada enggak? Bukankah kita menjalani hidup di dunia ini memang ada susahnya, tapi juga ada senangnya kan? Karena itu kita pertahankan hidup kita sedemikian rupa, kita ada sukanya kok, ada senangnya kok. Lalu orang yang hidup di dunia hari ini, saudara, wah, mereka enjoy sekali, apalagi dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman yang luar biasa. Bagi mereka itu hidup di dunia saat ini tuh enjoy luar biasa. Kalau engkau tanya anak muda di jalan sana, atau orang-orang yang sedang sukses, mereka akan membicarakan 1001 macam alasan dengan mengatakan hidup di dunia ini indah sekali. Hidup di dunia ini tidak sia-sia. Tetapi kenapa Salomo yang punya pengetahuan, punya pengalaman, justru mengatakan hidup di bawah matahari sia-sia? Apa yang membuat pikirannya bilang ini sia-sia, tapi kebanyakan orang bilang tidak sia-sia? Kenapa Salomo bilang ini sia-sia, tapi kita bilang tidak sia-sia kok? Apa yang menjadi dasar pikiran daripada Salomo ini, saudara? Saudara, kita sampai kepada yang namanya ketidakpastian hidup menurut pengkhotbah. Mungkin inilah yang menjadi dasar yang dia berkata bahwa hidup di bawah matahari itu sia-sia. Ya, dari konsep hidup yang dia sampaikan di dalam yang kita baca tadi. Oh, itu toh yang membuat dia bilang, dasar dia bilang, oh itu sia-sia. Hidup di bawah kolong langit, hidup di bawah matahari itu sia-sia. Saya mulai, saudara ya. Ketidakpastian hidup menurut pengkhotbah ini, saudara, atau dengan istilah hidup yang sia-sia itu, kita lihat apa yang dikatakan dalam ayat 2 dan 3. Yang pertama di situ ya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saya pikir ini orang gila ini ya. Kok ngomongnya kayak pesimis banget gitu ya. Sepertinya dia orang nggak mau hidup lagi nih orang. Tapi kalau kita pikir-pikir, Salomo nggak mungkin ngomong kayak begini. Salomo itu raja paling kaya, saudara. Kurang apa kekayaan dia? Kurang apa harta emas dia? Dan semua orang memuji kemakmuran dan kejayaan dia. Kurang apa? Tapi kenapa orang yang begitu di puncak kesuksesan dengan jabatan raja luar biasa ini, kok justru ngomong sia-sia, saudara? Nah, saudara, ternyata apa yang dia katakan di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Ya, dia mulai menguraikan dulu dalam 4 hal. Dia bilang gini, keturunan yang satu akan pergi, keturunan yang lain akan datang. Dia melihat satu siklus yang berulang-ulang, saudara. Dan dia tidak menemukan apa maknanya. Ya kan? Kami cuti kemarin, saya lihat papa mama saya makin tua, saudara. Mama makin bongkok, papa makin keriput, makin kurus. Saya ingat-ingat waktu saya masih usia SMA. Wah, papa saya kuat luar biasa. Mama juga begitu. Kita nggak bisa tandingi mereka. Kerja ladang, kerja yang berat, saudara.
Tapi hari ini mereka seperti itu. Saya ingat kakek saya lagi, saudara. Karena saya waktu SD, SMP, kakek saya masih ada. Itu papa dari papa saya. Saya lihat kakek saya dulu juga orang yang perkasa, saudara. Luar biasa, kuat, jago sekali di dalam dunia ya pekerjaan mereka sebagai petani. Tapi di mana mereka sekarang? Lalu bapaknya kakek saya memang nggak ketemu, tapi namanya saya tahu. Seperti apa mereka dulu saya nggak tahu. Bapaknya kakek saya lagi itu saya juga nggak tahu, nggak kenal. Tapi saya tahu namanya. Seperti apa mereka dulu kita nggak tahu. Keturunan demi keturunan, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang pergi, ada yang datang. Bagi pandangan Salomo ini sesuatu yang mengganggu. Ini sesuatu yang menurut dia pikir gitu ya. Oh, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi. Di dunia ini semuanya kayak begitu, gitu saudara ya. Akhirnya dia pikir nggak ada guna. Hidup manusia itu sepertinya sia-sia. Lanjut dia bilang begini. Matahari terbit dan terbenam. Lalu buru-buru lagi dia muncul di tempat terbitnya. Tiap hari kan begitu. Tadi pagi terbit, ini udah sore. Nanti besok pagi terbit lagi, saudara. Ya kan? Angin bertiup ke selatan, berputar terus katanya. Tidak ada hentinya. Sungai mengalir ke laut, laut nggak pernah penuh. Nanti dia mengalir lagi, saudara. Jadi kesimpulan Salomo sebenarnya begini. Apa yang dia lihat berulang-ulang terus terjadi dari sepanjang dia hidup itu, yang dia bilang sia-sia itu. Sebenarnya ada satu yang menyebabkan itu sampai dia ambil kesimpulan semuanya sia-sia. Yaitu segala sesuatu yang terjadi di luar Tuhan menurut dia itu adalah sesuatu yang sia-sia. Segala sesuatu, saudara. Semua hal yang terjadi di luar Tuhan dan terjadi di bawah matahari, di bawah kolong langit ini, tapi di luar Tuhan, itu adalah sia-sia. Kecuali apa yang terjadi di dunia ini, kita kaitkan dengan Tuhan, kita sambungkan dengan Tuhan, baru bisa bermakna. Selama yang kau lakukan di dunia ini, tidak kau kaitkan dengan Tuhan, tidak terjadi di dalam Tuhan, maka yang kau lakukan itu sia-sia. Itu sebetulnya muara daripada pikiran daripada Salomo. Maka dia bilang semua yang terjadi di bawah kolong langit ini itu sia-sia. Kalau itu terjadi di luar Tuhan. Tapi yang terjadi di bawah kolong langit ini itu dikaitkan dengan dia yang di atas langit. Disambungkan dengan dia yang ada di atas matahari. Maka itu baru tidak sia-sia. Saudara bisa paham sampai di sini? Saudara bekerja, saudara kaitkan enggak pekerjaanmu itu dengan Tuhan? Saudara libatkan enggak Tuhan? Ya, pagi udah sarapan, buru-buru, naik bus gitu ya. Terus kerja sepanjang hari, pulang capek, mandi cepet, tidur lagi, besok bangun lagi. Dan saudara tidak melibatkan Tuhan, tidak mengaitkan Tuhan dengan pekerjaanmu. Maka apa yang kau lakukan dalam pekerjaanmu di bawah matahari itu adalah semua yang sia-sia. Yang kedua, dalam ayat 8. Dia bilang begini, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, ya, telinga tidak puas mendengar. Saudara, menurut pengkhotbah yang hidup di bawah kolong langit ini juga menjemukan, membosankan kita, menjenuhkan. Makanya kalau ada libur kejepit aja kayak minggu besok ini, waduh, orang sudah pikirannya kemana-mana, sudah. Wah, kebetulan hari Senin liburnya Muslim ya, 28 sih tidak libur, tapi karena kejepit libur nih, dihitung, libur satu lagi. Wah, nyambung ke Cincia, waduh, libur lagi. Cincia kan baru hari pertama, 2 ketiga juga walaupun dia hijau gitu ya atau hitam, tetap juga libur gitu ya. Langsung dihitung, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya manusia itu mengalami suatu kejenuhan. Semua orang merasa kejenuhan. Apa yang dikerjakan di bawah matahari. Nah, dia uraikan begini, saudara. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Jadi, apa yang kita bilang baru hari ini sebenarnya sudah pernah ada gitu ya. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Gitu ya. Kalau ada orang berkata, lihat ini baru. Enggak. Itu juga sudah pernah ada dulu. Nah, kenang-kenangan masa lalu tidak ada
gitu ya. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun juga tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Wah, saudara, dia ribet sekali memikirkan kehidupan manusia di bawah matahari ini, karena dia melihat sesuatu yang berulang-ulang, dan dia mengetahui itu sesuatu yang melelahkan, membosankan, menjenuhkan. Sekali lagi saudara, segala sesuatu yang dilakukan di luar Tuhan itu sesuatu yang sia-sia. Ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihat, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara pernah menjaring angin? Menjaring ikan sering ya. Menjaring kupu-kupu mungkin pernah, sehingga kupu-kupunya dapat. Ya, menjaring apa lagi? Menjaring kedondong orang, bisa pernah? Menjaring mangga orang. Ya, tapi menjaring angin kita nggak bisa, saudara. Saudara tangkap begini, ada nggak anginnya? Nggak ada. Itu satu pekerjaan yang sia-sia. Sehingga dia pakai istilah ini, saudara ya. Dia menegaskan bahwa segala perbuatan dilakukan di bawah matahari ini sia-sia kalau tidak dilakukan di dalam Tuhan. Karena kalau tidak di dalam Tuhan, maka itu dianggap seperti menjaring angin. Nol, kosong, saudara. Ya, jadi sekali lagi dia selalu sampai ke situ. Segala sesuatu yang kau lakukan, yang kau kerjakan, ya, yang kau pikirkan, semua yang engkau lakukan di bawah kolong langit, di bawah matahari, jika di luar Tuhan, itu semua sia-sia. Makanya di bagian lain dia juga berkata, kita nggak ada bedanya dengan binatang. Binatang hidup, dia makan, dia minum, dia kawin, dan itu dia punya anak, dan itu dia mati. Selesai. Manusia kalau di luar Tuhan, persis kayak begitu. Tidak ada nilainya. Sama kayak binatang katanya. Walaupun roh membedakan kita, karena binatang tidak punya roh seperti kita. Tapi tetap nasibnya, bukan nasibnya ya, endingnya sama. Menurut pengkhotbah. Karena tidak ada bedanya kalau ternyata saya hidup hanya untuk makan. Ya, binatang yang mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yang mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau kita hidup hanya untuk makan, itu binatang. Tapi kalau kita makan untuk hidup dan kita melakukan segala sesuatu yang bermanfaat karena kita hidup karena kita makan, maka itu adalah manusia. Tapi kalau akhirnya manusia itu seperti binatang, dia hidup hanya untuk makan. Nah, itu hidup yang sia-sia, yang tidak memiliki kepastian hidup menurut pengkhotbah. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang saya sudah sampaikan tadi, saudara, kita sampai pada 3 kesimpulan. 3 kesimpulan itu begini. Ya, maksudnya pengkhotbah itu 3 kesimpulan yang akan menjadi sia-sia, gitu ya. Yang pertama, ya kita harus hati-hati dengan yang namanya jeripayah dalam bekerja. Ya, jeripayah dalam bekerja itu bisa menjebak kita dalam kesia-siaan. Ya, saya akan baca di dalam pengkhotbah 2 ayat 18 dan 19 begini. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripayah dan dengan mempergunakan hikmat. Itu pun juga sia-sia. Itu di dalam pasal 2 itu ya, 18 dan 19. Nah, saudara, apa yang dikhawatirkan oleh pengkhotbah? Yang dia khawatirkan itu begini, saudara. Oke, saya sekarang jadi raja nih. Ya, saya sudah membawa bangsa saya sampai kepada kejayaan dan kemakmuran. Ya, selama pemerintahan saya semua beres. Begitu bagus. Tapi sebentar lagi aku akan meninggalkan takhta ini. Nah, takhta ini, pekerjaan ini akan aku tinggalkan kepada orang yang akan menggantikan aku. Nah, orang yang menggantikan aku itu apakah dia bodoh atau berhikmat? Saya nggak tahu.
Kalau dia berhikmat, puji Tuhan. Tapi kalau dia bodoh, apa yang aku bangun puluhan tahun ini, itu akan habis, saudara. Persis kayak pebisnis. Pebisnis itu dia generasi pertama membangun bisnis begitu bagus sampai jadi ada pabrik dan sebagainya. Begitu generasi kedua dia bisa merosot, apalagi generasi ketiga itu bisa konflik, saudara, karena memperebutkan warisan. Jadi ini yang dikhawatirkan, saudara. Ya, dan suatu saat itu bisa tutup, suatu saat itu jadi masalah. Ya, padahal itu sudah dirintis dengan begitu bagus, saudara. Nah, di bagian Alkitab yang lain, saudara, kalau Salomo punya pikiran yang pesimis kayak begitu, kalau gitu nggak usah kerja aja lah, kan begitu lebih bagus kan. Kalau saya pesimis, nanti kerjaan yang aku rintis nanti dihancurkan oleh generasi kedua atau oleh pengganti saya, udahlah lebih baik aku nggak usah kerja. Kalau model begitu juga keliru dan salah juga, saudara. Makanya di bagian lain bilang begini, orang yang tidak bekerja juga tidak boleh makan. Semua harus bekerja. Dan kita harus belajar dari semut yang giat bekerja. Dan tidak usah mikirin yang negatif yang nanti, itu sia-sia, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah begini, mengapa dia menyebut bekerja itu sia-sia? Masalahnya adalah ketika kita bekerja dan setelah kita bekerja, kita nih dapat hasil nih. Nah, waktu kita mendapat hasil dengan membanting tulang kita, waktu kita mendapat hasil dengan keringat kita, lalu hasil ini kita jadikan sebagai tujuan, dan hasil ini menjadi sandaran saya. Tepat sekali lagu yang tadi, sandar pada lengan yang kekal. Kalau orang itu bekerja dengan giat, kerja keras, membanting tulang dengan keringat yang sebiji jagung gitu, saudara, dan capek, lelah, dia tahu rasanya sakit mencari rezeki, saudara, akhirnya begitu dia dapat hasil itu bisa menjadi sandaran dia. Nah, disinilah letak kesia-siaan kita, atau menurut pengkhotbah menjadi sia-sia, karena akhirnya hasil itu menjadi tujuan bagi kita, bukan sebagai alat. Kita tidak lagi bersandar pada Tuhan yang memberikan hasil, tapi kita bersandar pada hasil yang kita dapat. Itulah yang disebut sia-sia dari pekerjaan itu. Saudara, saya pernah melihat orang yang pelitnya luar biasa. Tapi saya nggak pernah belajar tentang orang pelit sih. Tapi saya dengar-dengar gitu ya. Salah satu penyebab orang pelit itu, padahal kaya loh, orangnya kaya raya gitu ya. Tapi pelitnya luar biasa. Kita yang miskin nggak sepelit dia. Lalu kita pikir-pikir, coba kalau saya yang miskin ini kaya kayak dia, aduh, ada banyak hal yang saya bisa berikan ke orang. Sayang, karena saya miskin, tidak ada apa-apa yang saya bisa berikan. Dia orang kaya, kata orang Bangka, kekayaannya sudah meleleh. Tahu meleleh ya? Saking kayanya, tapi pelitnya luar biasa. Menurut sebagian orang, salah satu yang menyebabkan orang pelit itu apa? Karena dia tahu rasanya sakit mencari kekayaan. Karena setiap rupiah yang dia dapatkan, dia selalu pikirkan betapa sakitnya mendapat setiap rupiah itu. Karena itu dia jadinya nggak gampang memberikan rupiah itu kepada orang lain. Salah satunya itu. Nah, celakanya kalau orang pelit, maka hasil yang dia dapat tadi dia jaga baik-baik, dan dia hanya tahu itu hanya untuk dia. Dia simpan untuk dia. Dia jadikan ini sandaran hidup dia. Maka inilah yang disebut oleh Salomo, itu sia-sia. Sebab yang menjadi sandaran bukan lagi Tuhan, tetapi hasil pekerjaan saya. Itu loh, saudara. Karena itu banyak orang bisa terjebak di dalam kesia-siaan ini. Hati-hati, kita bisa terjebak dalam yang namanya ini tadi. Apa namanya? Jeripaya ya dalam bekerja. Jeripaya dan bekerja itu bisa menjebak kita, sehingga akhirnya kita menjadikan hasil dari jeripaya kerja keras kita itu sebagai tujuan akhir.
Pada itu cuma sebagai alat, sebab tujuan akhir kita adalah kepada Tuhan. Yang kedua, hati-hati dengan yang kedua, yaitu siklus hidup manusia. Kita juga bisa menjadi sia-sia melalui yang namanya siklus hidup manusia. Nah, tadi saya sudah singgung. Manusia selalu mengikuti yang namanya siklus hidup yang seperti ini, saudara. Kita lahir, kita sekolah, kita pacaran, gitu ya. Kita menikah, kita punya anak, kita menyekolahkan anak, membesarkan anak, lalu kita menikahkan anak, lalu setelah itu kita sudah jadi tua. Waktu kita jadi tua, kita bilang sama anak kita, saya udah besarin kamu, bawa kamu sampai kamu sukses. Sekarang giliran kamu yang harus menghidupi papi dan mami. Itu salah nggak, saudara? Sepertinya nggak salah, saudara. Memang anak itu harus berbakti kepada orang tua, betul? Anak memang harus berbakti kepada orang tua. Tapi tujuan orang tua melakukan semuanya ini tadi, kalau hanya sampai kepada satu titik mengharapkan anak menjadi balasan untuk dia, atau menjadikan anak tumpuan akhir, sandaran akhir bagi hidup orang tua, itu sesuatu yang keliru. Sebab sebetulnya kita memang melakukan semua ini, saudara. Kalau anak kita berbakti, puji Tuhan. Bagaimana kalau dia tidak balas budi yang baik? Kita masih punya Tuhan, saudara. Karena itu sandaran kita bukan pada anak kita. Sandaran kita tetap pada Dia yang memelihara kita. Kalau engkau mengandalkan keturunanmu, mengandalkan kekayaanmu di dunia ini tanpa mengandalkan Tuhan, semua itu sia-sia. Kata pengkhotbah. Di Bangka ada satu kisah nyata diceritakan oleh pendeta Daniel Golgota beberapa tahun yang lalu. Saya ingat betul cerita ini. Dua orang tua ini punya anak tunggal, saudara. Anak tunggal itu perempuan. Anak tunggalnya mereka itu perempuan satu-satunya. Lalu anak perempuan ini menikah dengan laki-laki yang naksir sama dia atau yang melamar dia. Nah, waktu mereka menikah, mereka mendesak papa mama kalau bisa sertifikat tanah rumah kita dan juga toko itu dibalik nama sekarang ke nama saya atau nama kami, karena papa mama kan sudah tua, kita nggak tahu nanti susah balik namanya. Waktu itu mereka satu rumah, saudara. Padahal itu rumah papa mamanya. Akhirnya dua orang tua ini pikir, oh benar juga ya, kita kalau sudah sakit nanti susah mereka balik nama. Ya udah kita balik nama aja, kita kasih ke atas nama mereka. Jadi kedua orang tua ini mengubah sertifikat tanah dan rumah di tempat mereka toko itu, dua sertifikat itu dikasih atas nama anaknya dan menantunya. Baru saja diserahkan, setelah itu saudara, anaknya dan menantunya ini mengusir dua orang tua ini. Wah, itu cerita yang mengejutkan, saudara. Sampai gereja harus turun tangan, saudara. Karena orang tua dua ini sudah rentah sekali. Mereka nggak ada tempat tinggal. Sekarang mereka mau apa? Nggak ada lagi. Harta mereka satu-satunya itu udah diambil sama anak dan menantunya. Saudara, tidak semua anak bisa menjadi tumpuan harapan kita. Karena itu jangan berharap pada anak kita satu-satunya. Ya, sebab itu akan menjadi sia-sia. Tumpuan kita, harapan kita satu-satunya tetap kepada Sang Pencipta kita, Tuhan kita, yang terus akan menjaga dan memelihara kita. Ini perangkap kedua, saudara. Ya, dan sama tadi kayak lingkaran setan yang saya bilang tadi. Bangun pagi, pergi kerja, pulang malam, istirahat. Bangun pagi, pergi kerja, pulang malam, istirahat. Bangun pagi, pergi kerja, pulang malam, istirahat. Sudah itu kayak lingkaran setan. Capek, lelah, menjenuhkan, membosankan. Kita ingin pergi keluar, mau pergi cari kesenangan. Kita rasanya bosan di situ. Oh, kita akhirnya masuk di dalam hal itu, saudara.
Dan akhirnya kita juga tidak melibatkan Tuhan di situ. Mengerikan, saudara. Yang ketiga, perangkap yang ketiga adalah yaitu perangkat rutinitas yang tadi saya bilang. Ya, hidup kita akhirnya seperti mesin. Tahu mesin ya? Mesin itu berjalan berdasarkan kronologis waktu. Ya, ya dia kapan hidupnya, kapan matinya kita atur gitu ya. Manusia diatur kayak mesin. Kapan hidupnya, kapan matinya. Ini William bisa bikin lampu yang hidup jam berapa, mati jam berapa misalnya. Ada ya lampu jalan begitu ya. Tanpa dicetek lagi. Nanti jam 6 sore dia mati sendiri, dia hidup sendiri. Jam 7 pagi dia mati sendiri. Ya kan? Dibikin kayak mesin. Setiap detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, saudara, kita menggelinding seperti mesin. Pengkhotbah bilang hidup yang berdasarkan kronologi seperti itu sia-sia. Sebab kita tidak akan menemukan momen-momen yang penting. Apalagi kalau itu kita jalani tanpa Tuhan. Itu udah pasti sia-sia. Nah, saran daripada pengkhotbah, kita mestinya melibatkan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya menjalani hidup kita berdasarkan kronologis waktu. Tapi kita juga menjalankan berdasarkan kairos, yaitu peluang atau momentum daripada Tuhan. Karena itu setiap orang mestinya menjalani hidupnya, tanya dulu, Tuhan, apa yang aku harus lakukan, kerjakan hari ini bagimu. Aku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Maka waktu engkau kerja sepanjang hari itu, kau melibatkan Tuhan, mulai dari doa sebelum kau pergi, sepanjang hari engkau melakukan pekerjaanmu dengan sadar untuk kemuliaan Tuhan, menjadi dampak bagi orang lain, karena Tuhan hadir dalam hidupmu, maka itulah hidup yang tidak sia-sia. Terakhir, saudara, sekarang kita lihat bagian yang terakhir, cara pengkhotbah menghadapi hidup yang sia-sia atau ketidakpastian hidup. Berdasarkan pengalaman pengkhotbah tadi, saudara, ya, ia berkesimpulan bahwa hidup manusia itu tanpa Tuhan, hidup manusia di luar Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan di bawah matahari ini di luar Tuhan, itu sia-sia. Jadi hidup yang sia-sia juga bisa disebut sebagai hidup yang tidak pasti. Nah, pertanyaannya bagaimana pengkhotbah ya menghadapi hidup yang sia-sia ini, menghadapi hidup yang tidak pasti itu menurut dia. Nah, saudara, ada dua realitas hidup manusia. Yang pertama, hidup secara jasmani, ya, dan hidup secara rohani. Ini bicara tentang iman kepada Tuhan. Ini bicara tentang aktivitas kita secara badani, secara fisik, hidup secara jasmani. Nah, kalau kita mau menghidupi jasmani saja tanpa menghidupi yang rohani, saudara, maka ini akan menjadi hidup yang sia-sia. Tahu maksudnya? Karena harus ada dua. Kalau satu tanpa yang satu, maka yang satu ini sia-sia. Kalau saya cuma menjalani hidup jasmaniku saja, walaupun saya kerja keras, walaupun saya jadi teladan yang hebat, walaupun saya mendapat hasil yang banyak, walaupun orang kenal saya sebagai orang yang dapat kekayaan besar di dunia ini, tapi itu hanya pekerjaan jasmani. Kehidupan rohani saya abaikan, saya tidak peduli, maka semua yang aku dapatkan di sini walaupun satu dunia saya dapat sia-sia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata begini, kami tidak memandang apa yang kelihatan, karena yang kelihatan itu fana, tetapi kami memandang apa yang tidak kelihatan, sebab yang tidak kelihatan itu kekal. Hal yang sama dan mirip dikatakan oleh 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rumput dibandingkan, dipersuskan, dipertentangkan dengan firman Tuhan. Rumput ini dan bunga rumput, dia begitu bagus pada pagi hari. Sore hari dia menjadi layu dan dia menjadi kering dan mati. Tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah seperti hidup
fisik kita, hidup jasmani kita, tapi ini hidup rohani kita, hidup spiritualitas kita. Menarik ya? Rumput tidak stabil, rumput terpengaruh dengan cuaca, hama dan penyakit. Tapi firman Tuhan tidak ada yang bisa membatalkannya. Dan itu mau menggambarkan tentang apa sih? Rumput yang dikatakan oleh Petrus itu mau menggambarkan 4 hal, saudara. Yang pertama, itu mau menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu hanya sementara, seperti rumput. Yang kedua, itu mau menggambarkan harta kekayaan kita juga bersifat fana, suatu saat bisa hilang. Saya sudah pernah menyaksikan 2 orang kaya, saudara. Ya, walaupun tidak kaya-kaya amat ya. 2 orang kaya, punya kekayaan yang luar biasa. Waktu saya pertama kali memulai pelayanan di Jakarta. Wah, kalau suput gereja zaman itu kasih 10 juta mah kecil sekali. Pada waktu itu 10 jutanya gede loh, sebelum krisis. Saudara. Tapi akhirnya meninggal di depan saya tanpa apa-apa. Menangis minta pertolongan dari gereja. Sampai penguburan pun kita yang harus tanggung sebagian. Saya sudah pernah lihat orang kayak begitu. Kaya. Tapi ujungnya nggak ada apa-apa. Waktu kaya itu, aduh. Itu mohon maaf, sombongnya luar biasa gitu ya. Yang ketiga mau menggambarkan rumput tadi, mau menggambarkan kekuasaan dan kemuliaan yang juga sementara. Hari ini kau jadi raja, besok kau tak jadi raja. Hari ini kau diingat, kau dihormati, besok kau tidak dihormati lagi. Coba kita lihat si Jokowi ya. Kemarin dia disanjung-sanjung, hari ini waduh makin banyak orang suruh tangkap dia, orang suruh periksa dia, orang tuduh dia ini dan itu. Ya kita nggak tahu kebenarannya ada apa tidak. Ya, apakah dia juga terkait dengan laut yang dipagar begitu panjangnya di Pik 2, saya nggak tahu. Tapi sudahlah, kita nggak perlu lihat ya. Itu menunjukkan kekuasaan itu sementara. Waktu dia menjabat, dia tenang-tenang saja. Yang keempat, saudara, itu juga menggambarkan prestasi kita, pencapaian kita, suatu saat juga akan lenyap. Saya pernah melihat atlet yang dulu begitu terkenal, hari ini jadi tukang keamanan. Siapa nggak kenal Elias Pikal? Elias Pikal itu petinju Indonesia, juara dunia pertama kali zaman dia, waktu kami masih SMP apa SD atau SMP atau SD. Saya dengar terakhir dia jadi tukang pukulnya di tempat hiburan di Jakarta. Aduh, kasihan banget, saudara. Prestasi yang dulu mana? Sekarang nggak diingat orang. Itu seperti rumput yang sementara. Nah, sekarang pertanyaannya, cara dia menghadapi situasi ini sekarang. Ada beberapa cara pengkhotbah menghadapi hidup yang sia-sia itu. Yang pertama, dia mengakui keterbatasannya. Ini yang pertama. Langkah pertama, dia mengakui keterbatasannya. Ayat 17, dia berkata begini, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Arti ayat ini apa? Salomo itu pernah bertekad dengan bulat hati untuk belajar yang namanya hikmat dan kebijaksanaan dan pengetahuan. Tetapi dia tidak sanggup memahami semuanya. Sepinter-pinternya seseorang ada bidangnya. Di bidang yang lain dia bodoh. Sehebat apapun Raja Salomo, tetap dia terbatas, tidak bisa tahu semua, saudara. Sebab kita tidak maha tahu. Yang maha tahu cuma Tuhan. Tidak semua hikmat pengetahuan tidak bisa dia pelajari. Karena itu di akhir ayat ini dia berkata, keputusanku mempelajari itu cuma seperti menjaring angin. Yang tadi saya bilang, sia-sia. Apa aplikasinya buat kita, saudara? Saya pikir apa yang dikatakan itu benar. Bahwa tidak semua hikmat dan pengetahuan dapat kita pelajari. Kita kuasai semua itu nggak bisa. Ya,
Dokter saja yang begitu giat belajar, saudara, mereka juga ada bidang-bidangnya. Nggak ada dokter ahli untuk semuanya, itu nggak ada. Paling cuma di bagian tertentu. Karena itu Salomo mengakui kelemahannya, dia mengakui keterbatasannya. Beda dengan orang pinter yang sombong. Orang pinter yang sombong nggak mau mengakui kelemahan, nggak mau mengakui keterbatasannya. Akibatnya apa? Mereka tidak mau mengakui kelemahan keterbatasan mereka, sehingga mereka, apa yang mereka kerjakan biasanya selalu di luar Tuhan. Dan sekali lagi terjebak di dalam kesia-siaan. Salomo tidak lagi. Dia mengakui kelemahan dan keterbatasan. Cara kedua yang dipakai oleh Salomo ketika menghadapi ketidakpastian hidup, ketika menghadapi hidup yang sia-sia. Yang kedua adalah ia mencari hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, makin jelas nih solusi daripada pengkhotbah, saudara. Hikmat dan bijaksana manusia itu sia-sia, saudara. Tidak bisa dibandingkan dengan hikmat bijaksana yang Tuhan punya. Hikmat bijaksana manusia terlalu kecil dibandingkan hikmat bijaksana Tuhan. Gak bisa dibandingkan. Hikmat bijaksana manusia sangat terbatas, sangat lemah, sehingga kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi hikmat bijaksana Tuhan itu tidak terbatas. Nah, kenapa kita seringkali dalam hidup ini seringkali salah mengambil keputusan? Kenapa seringkali kita bertindak ceroboh dalam hidup kita? Kenapa? Itu karena yang kita pertimbangkan, yang kita pakai itu adalah hikmat dan bijaksana kita sendiri. Kalau kita mempertimbangkan segala keputusan yang kita mau ambil, segala tindakan yang kita mau kerjakan berdasarkan hikmat bijaksana Tuhan, kau tidak akan pernah salah. Karena itu setiap kali kita mau buat keputusan, mintalah hikmat bijaksana Tuhan. Salomo akhirnya sadar ini, saudara. Dia akui dia raja, dia akui dia banyak pengalaman, dia akui dia punya banyak pengetahuan, bahkan dia pernah membulatkan hati belajar hikmat dan bijaksana itu. Tetapi tetap sia-sia, karena semuanya adalah berdasarkan berpusat pada dirinya sendiri sebagai manusia. Sekarang Salomo ubah, dia tidak lagi mencari hikmat manusia, tapi dia mencari hikmat dan bijaksana Tuhan. Ayo engkau yang masih muda, engkau akan pikirkan rencanamu, targetmu ke depan begitu banyak. Segala sesuatu pertimbangkanlah dengan hikmat dan bijaksana Tuhan. Yang ketiga, cara yang ketiga yang dikerjakan oleh pengkhotbah dalam menghadapi hidup yang sia-sia. Yang ketiga adalah ia mengubah fokus hidupnya, saudara. Untuk bisa mengubah fokus hidup yang sia-sia itu, saudara, maka kita harus berpindah fokus yang lain, gitu ya. Nah, Salomo pernah berfokus itu pada harta kekayaannya, kepada kekuasaannya, kemuliaannya, dan kepada segala kebanggaannya, prestasinya. Tetapi dia tahu semua itu sia-sia menurut dia. Akhirnya sekarang dia sadar, dia ubah semua fokusnya, tidak lagi kepada jabatannya, kedudukannya, popularitasnya. Sekarang dia fokusnya kepada relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Nah, waktu dia mengubah fokusnya ini, saudara, itu ada satu cara untuk membuat hidupnya tidak sia-sia lagi. Selama engkau berfokus pada seluruh prestasi dan seluruh kebanggaan manusia ini, itu semua sia-sia. Tapi waktu kita ubah fokus kita kepada hal-hal yang kekal, hal-hal yang indah menurut Tuhan, hubungan kita dan juga relasi kita, maka itu tidak akan sia-sia. Dia tidak lagi mencari kemuliaan untuk diri, tapi dia mencari kemuliaan Tuhan. Saudara, tidak gampang ya mengubah fokus hidup kita. Karena kita melihat dunia ini dengan fokus yang sudah di-frame, yang sudah dibentuk oleh dunia ini. Ya kan? Orang hidupnya kayak apa? Aduh, kita pingin. Apalagi kita lihat handphone tiap hari. Ya, kita nonton hidup orang aja kita bayar, saudara. Ya, nonton siapa itu YouTuber yang dia makan kita nonton.
ya kan? Dia pergi ke berobat, kita tonton gitu ya. Lalu dia dapat mobil, kita tonton. Waduh, kita lihat terus kehidupan orang itu. Itu bisa menjadi masalah nggak bagi kita? Bisa. Karena fokus kita pada aktivitas dunia, aktivitas manusia. Kita tidak fokus pada aktivitas Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Oh, masih ada yang terakhir ya. Cara yang keempat, pengkhotbah menghadapi yang namanya hidup yang sia-sia itu. Yang keempat, dia mencari kekekalan di dalam kesementaraan. Dia mencari keabadian di dalam kefanaan. Tahu maksudnya? Ini baru bernilai, saudara. Nah, siapa bilang kehidupan jasmani tadi tidak bisa digabung dengan kehidupan rohani tadi? Sebenarnya dua ini bisa, saudara, gabung. Sehingga yang dilakukan oleh pengkhotbah terakhir, oke, dia memang hidup secara jasmani, beraktivitas secara jasmani, tetapi dalam hal yang sementara ini dia mencari yang bernilai kekal, dia mencari keabadian di dalam yang sementara itu. Kekekalan di dalam kesementaraan, dia cari itu. Keabadian di dalam kefanaan, dia cari itu. Kalau kita hanya kepada ini, tidak ketemukan kaitkan dengan yang abadi, dengan yang mulia itu, saudara, maka itu sesuatu yang sia-sia tadi. Nah, saya mau kasih tahu begini. Kekekalan dalam kesementaraan itu seperti apa? Keabadian di dalam kefanaan itu seperti apa? Misalnya, saudara, waktu kita bicara, itu apa? Itu aktivitas jasmani, betul? Waktu kita bicara dengan orang, bicara dengan pasangan, bicara dengan anak, bicara dengan orang tua, bicara dengan teman, sahabat. Sepanjang hari, kata orang yang telah menyelidiki, kalau itu perempuan, makanya perempuan disebut cerewet ya. Rata-rata perempuan itu satu hari dia mengeluarkan 50.000 kata. Laki-laki setengahnya. Ini menurut ahli yang pernah menghitungnya. Apalagi kalau perempuannya cerewet, di atas 50.000 kata keluar dalam satu hari. Nah, di dalam berbicara dalam satu hari 50.000 kata itu, bisa nggak engkau menemukan ya hal yang kekal, hal yang abadi, pokoknya hal yang bersifat kekal ya, atau yang bersifat kekekalan di dalam bicaramu yang sifatnya sementara? Bisa nggak? Bisa, saudara. 50.000 kata itu kau ngomong apa? 50.000 kata itu kau ngomong orang, kau ngomong pekerjaan, kau ngomong apa saja. Tapi pernahkah kau ngomong Tuhan? Pernahkah kau ngomong tentang Injilnya? Pernahkah kau ngomong tentang firman-Nya? Pernahkah kau menguatkan hati orang? Pernahkah kau membesarkan hati orang? 50.000 kata satu hari itu untuk apa? Kalau kau lakukan 50.000 kata itu tanpa yang tadi itu, yang bernilai kekal tadi itu, maka semua yang kau omong 50.000 kata itu sia-sia. Dulu saya pernah ikut satu pelatihan penginjilan. Pembicaranya bilang gini, kita kan tiap hari SMS. Waktu itu masih SMS, belum WhatsApp ya. Dan kita sering SMS, waduh ada puluhan, bahkan mungkin ya puluhan lah, rata-rata kita SMS satu hari. Sampai menghabiskan kita punya pulsa berapa banyak. Dia bilang, dari sekian pulsa kamu yang kamu pakai dalam sebulan SMS orang, berapa persen dari SMS itu yang kamu SMS untuk SMS tentang firman Tuhan yang kayak Dr. David setiap minggu kasih ke kita itu, renungan-renungan itu. Berapa banyak SMS yang kita berikan kepada orang untuk menghibur mereka dalam Tuhan? Berapa banyak? Maka ini semua, saudara, kita usaha menemukan kekekalan di dalam kesementaraan.
Misalnya yang kedua dalam hal bertindak, bertingkah laku, ya. Kita bertingkah laku, bertindak, mengambil keputusan sepanjang hidup. Berapa banyak yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam hal berpakaian juga begitu. Semua yang fisik-fisik ini saudara, kita bisa menemukan yang namanya kekekalan di dalam kesementaraan. Dan kalau kita temukan apa itu, maka kita hidup berdasarkan pola itu. Maka itulah hidup yang tidak sia-sia. Karena di dalam hidup jasmanimu ada hidup yang kekal, ada nilai kekekalan, ada nilai keabadian. Sehingga hidup kita menjadi tidak sia-sia. Pengkhotbah akhirnya bebas dari kesia-siaannya. Karena apa? Karena dia mencari dan menemukan kekekalan di dalam kesementaraan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Hamba berdoa supaya Roh Kudus terus bicara dalam hati kami. Apapun yang kami kerjakan di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini, jika di luar Tuhan, maka itu adalah sia-sia. Rutinitas hidup kami, kerja keras kami, atau aktivitas kami Tuhan, jika tanpa menemukan nilai-nilai kekekalan, maka semuanya itu tidak ada artinya. Sekarang kami sadar seperti Salomo, kami sadar seperti pengkhotbah yang dia tuliskan kepada kami, bahwa kami harus bebas dari kesia-siaan ini dengan memberikan makna-makna baru, makna-makna yang berkaitan dengan kekekalan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berguna, bermakna dan bernilai. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan terus Tuhan, supaya kami bisa menghidupinya, menjalaninya seperti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.